karena Pak Bambang hanya punya percetakan, penerbitan, yang mungkin yang kayak kecil itu nggak dihitung ya. Tapi bagi kami menjadi, karena jujurlah, saya punya mobil pertama itu karena saya dapat uang dari bisnis itu alat peraga, di mana operasi pena itu gitu kan ya. Nah, itu saya ingat saya tahun 1995, 1994 saya bisa mobil Zebra. Nah, itu adalah keuntungan dari bisnis Bambang Sadono. Saya nggak tahu Pak Bambang bisa beli Mercy atau beli apa ya. Kalau saya ada itu pasti dapatnya lebih banyak sih gitu. Nah, zaman waktu itu bisnis masih monopoli, masih dimungkinkan Mas. Waktu itu monopoli masih belum reformasi, masih jauh lah. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Babang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Hadi Supeno. Bapak Hadi Supeno di sini merupakan wartawan senior ya. Kita mendatangkan Pak Hadi di sini untuk membahas dalam rangka ulang tahun Pak Bambang Sadono yang ke-65 pada tanggal 30 Januari nanti. Nah, dengan adanya Pak Hadi di sini nanti semoga kita bisa membahas mengenai bagaimana periode kehidupan Pak Bambang Sadono sebelumnya menjelang ulang tahun seperti itu. Ya, namun mungkin saya awali dulu ya dengan bertanya ke Pak Hadi. Ini bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik Mas Raja. Ya, Mas Raja sehat-sehat juga? Alhamdulillah sehat. Pak Bambang juga sehat, Pak Bambang Sadono? Alhamdulillah sehat. Syukurlah ya. Amin. Iya. Ya, mungkin dengan banyak pengalaman itu mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Hadi. Jadi sejak kuliah, kemudian jadi wartawan, kemudian aktif di PWI, kemudian 2 kali ya menjadi wakil bupati. Betul. Iya. Iya. Mungkin bisa diceritakan hingga itu menjadi anggota Komisi Perlindungan Anak juga, itu mungkin bisa diceritakan. Iya. Alurnya bagaimana seperti itu Pak Hadi? Ya, saya mungkin ditakdirkan jadi kutu loncat ya. Saya orang yang tekun pada satu bidang ya. Tekun pada satu bidang, suka coba tantangan. Begitu ada tantangan baru saya nyoba begitu. Saya sebenarnya menulis sejak kecil ya, sejak usia remaja ya. Waktu SLTA pun tulisan saya sudah dimuat di Suara Karya. Waktu itu koran terbesar di Indonesia tahun 1970-an. Jadi saya baru kelas 2 SPG saya, itu tulisan saya udah dimuat di Surat Kabar Nasional. Juga waktu itu ada mingguan simfoni yang cukup terkenal lah. Tulisan-tulisan saya sudah ada di 2 surat kabar itu. Kemudian ada waktu kuliah, itu dipaksa keadaan. Karena saya kuliah di Jogja, pas ayah saya itu masuki masa pensiun, sangunya sangat terbatas. Maka saya begitu masuk di Jogja, saya nulis di koran Kedaulatan Rakyat, di Harian Berita Nasional atau Bernas, dan satu lagi forum. Jadi ada majalah, ada mingguan forum, kemudian harian Bernas dan Kedaulatan Rakyat. Itu makan saya, andalan saya. Nah, dari situ saya sebenarnya
tulisannya lebih banyak reportase. Misalnya saya kan aktivis ya, senang ngikuti seminar. Lalu dari seminar itu saya beritakan. Kalau wartawan kan nggak suka ya seminar-seminar kan ya, apalagi menunggui sampai lama. Wartawan itu kan sukanya kan kalau ada kecelakaan, ada kemudian konflik, ada seks, hal-hal yang berbau seks itu wartawan baru lari-lari kenceng banget. Tapi kalau urusan-urusan diskusi yang serius-serius, itu jarang lah. Itu saya ruang kosong itu saya ambil, lalu saya membuat reportase-reportase itu. Akhirnya itu bisa untuk makan saya. Nah, dari sanalah saya memasuki dunia tulis-menulis. Saya sebenarnya PNS, saya kayak Pak Bambang Sadono. Cuma bedanya Pak Bambang Sadono itu pemberani ya. Saya tidak sepemberani Pak Bambang Sadono. Pak Bambang Sadono PNS berani keluar. Full, benar-benar 100% menekuni dunia jurnalistik. Saya sebaliknya, karena orang tua saya semanti-wanti. Kamu sekolah itu, aku biaya itu adalah untuk jadi PNS. Jadi kalau kamu boleh jadi apa, mau nulis, mau apalah. Tapi jangan keluar dari PNS. Nah, jadi ceritanya saya kemudian dari Jogja, saya sudah ke Magelang. Di Magelang saya di situ jadi PNS, ngajar sebagai guru dan sorenya kerja di Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, lalu saya sambil tahun 80 persis tahun 85 saya masuk Magelang. Di Semarang lahir koran sore. W2S kodenya. W2S kodenya menerima lowongan pekerjaan untuk menjadi wartawan. Saya pikir ini tidak mengganggu banget terhadap saya, karena saya tipenya bukan reportase straight news, tapi lebih pada depth dan features ya. Saya itu tuh di tulisan-tulisan saya adalah straight news, features, bahkan kemudian menjadi artikel. Maka saya ngelamar saya diterima. Nah, Pak Bambang juga waktu itu sedang pada puncak mekar-mekarnya beliau ya sebagai jurnalis. Pak Bambang, karena waktu itu Pak Bambang pada tahun 80-an akhir itu satu jadi pemimpin redaksi di Suara Merdeka. Yang kedua, beliau juga waktu itu sekretaris PWI Jawa Tengah dan mau nyalon ke PWI Jawa Tengah. Jadi saya ikut mencoblos ya. Saya ikut menjadikan Pak Bambang Sadono sebagai Ketua PWI Jawa Tengah. Nah, waktu itu kantornya kalau enggak salah itu di ini PRPP ya, dekat PRPP waktu itu. Kalau enggak salah di sekitar situ. Kalau udah cukup lama sih udah tahun. Nah, jadi di situ saya mulai menekuni dunia jurnalistik. Nah, jurnalistik dengan karakter tulisan-tulisan saya. Kebetulan saya jadi PNS tugasnya dekat Borobudur. Jadi saya banyak banget nulis tentang isu-isu Borobudur. Saya merasa happy jadi reporter. Ya. Saya mau tarik di Semarang, saya nggak mau. Karena Pak Sucipto itu tahu persis saya seorang PNS. Pusing juga itu Pak Cipto, mungkin teman-teman redaksi Wawasan, karena melihat saya punya potensi kuat sebagai seorang jurnalis, tapi nggak mau ngelepas ke PNS-an saya. Nah, sementara saya, kalau dengan cara saya sambil aja sudah bisa, bahkan saya pernah menjadi reporter terproduktif gitu. Pada tahun 1990-an saya pernah dinobatkan sebagai reporter produktif. Dan tulisan-tulisan saya, itu saya lebih dari 25 kali tulisan saya memenangi lomba karya tulis tingkat nasional. Bahkan saya ke luar negeri pertama itu karena jurnalistik. Jadi kalau saya hanya guru saja, mungkin ya saya hanya ngajar saja, atau saya jadi dosen aja ya di depan kelas. Tapi karena saya menulis, saya juga kaget juga ya tulisan saya di Wawasan, pernah memenangkan Hari Kebangkitan Nasional, waktu itu masih juara 2. Tapi begitu ILO yang mengadakan tentang perburuan, saya juara 1.
sehingga saya harus dikirim ke Jenewa, Swiss untuk belajar tentang perburuan, ya, tentang perburuan. Itu pengalaman. Habis itu terus saya boleh dikata menguasai lomba-lomba karya tulis. Kalau ada lomba karya tulis, pasti teman-teman bersaing. Nah, diantaranya saya saingannya. Jadi waktu itu saya jadi wartawan, mungkin kesejahteraan saya malah mayoritas dari lomba-lomba seperti itu ya, karena saya bisa beli TV, beli kulkas, ada kulkas, ada mesin ketik elektronik yang saya pikir jarang banget orang make, saya sudah make pada awal tahun 90-an. Saya berjabat tangan dengan Pak Harto pertama kali di Taman Mini juga karena salaman dengan tokoh-tokoh, atau saya ke istana, saya ketemu dengan para tokoh-tokoh nasional itu karena tulisan. Salah satu yang menginspirasi saya diantaranya ya Pak Bambang Sadono, karena Pak Bambang Sadono memang waktu itu sangat produktif, ya pemimpin redaksi, ya di PWI-nya. Saya kebetulan waktu itu sekretaris PWI Kedu, tapi kemudian jadi ketuanya. Saya executing itu kegiatan di Kedu. Dan boleh dikata ya puncaknya ketika zaman saya itu kegiatan PWI Kedu. Dan yang luar biasa Pak Bambang Sadono di tengah-tengah itu semuanya masih bisa bisnis itu. Itu yang kemudian saya dikit-dikit lah ya. Saya nggak tahu dikit waktu itu karena masih Orde Baru, jadi bisnisnya agak kolusi, nepotisme, itu enggak barang biasa waktu itu ya. Kalau sekarang nggak berani lah ya, tapi waktu itu memang wartawan punya power, dan wartawan waktu itu tertib organisasinya, belum banyak wartawan ecek-ecek seperti sekarang, karena wartawan tanpa media massa yang jelas. Dulu begitu ngomong wartawan, orang hormat, itu power. Ya, dulu jurnalistik itu adalah power. Ya orang kecelakaan menunjukkan kartu pers, hormat nggak jadi. Gitu. Ada masalah menunjukkan kartu pers nggak jadi. Jadi ada yang coba-coba kayak itulah ya toh. Nah itu tapi ini Pak Adi. Tapi kalau kita boleh mundur sedikit, itu sebenarnya pertama kali kenal dengan Pak Bambang itu di mana sih Pak Adi? Karena di PWI itu. Di PWI itu? Bagaimana di PWI itu. Saya belum bagaimana itu? Karena saya di Jogja. Saya kan Jogja, tradisi saya di Jogja. Dan Pak Bambang di Semarang. Memang Pak Bambang aktif juga di ketua penulis Semarang ya. Iya, tapi kami orang-orang Jogja itu memandang rendah Semarang. Jadi waktu ada semacam persaingan gitu ya. Puisi orang Semarang. Tulisan orang Semarang. Jadi Jogja itu waktu itu merasa hero, merasa superior, secara kultur, secara artistik. Itu Jogja itu menganggap bahwa kamilah pusat kebudayaan, punya Malioboro, punya titik-titik kebudayaan gitu kan, ada isi, ada sekolah tinggi seni. Jadi soal kesenian itu Jogja lebih top lah ya, lebih gagal, lebih merasa hebat. Jadi ketika mendengar orang-orang Semarang itulah teaternya ya kayak itu. Jauh banget dengan teater-teater yang ada di Yogyakarta. Isinya puisi-puisi kayak itu. Jadi ada semacam memandang rendah pada Semarang. Jadi nggak begitu tertarik lah dengan apapun namanya seni, apapun yang dari Semarang. Nah, tapi waktu itu mau tidak mau karena saya ketua PWI Kedu. Lalu Pak Bambang Sadono secara organisatoris kan sering itu turba, dan Pak Bambang memang termasuk dengan fasilitasi Suara Merdeka, mengaktifkan PWI di berbagai wilayah. Nah, kemudian di Kedu
saya dikenalkan oleh Pak Dodi Harjono selalu nonjol-nonjolkan. Sebenarnya saya mestinya tidak paling depan karena ada Pak Dodi Harjono dari wartawan Suara Merdeka. Tapi Pak Dodi Harjono selalu minta saya untuk di depan dalam urusan organisasi ke PBI-an. Itu kenal biasa. Tapi kenal dekatnya lagi dengan Pak Bambang. Saya itu ya saya tadi kan PBI kan power ya Mas ya dulu ya. Maka saya itu suka sekali mengadakan seminar-seminar tentang ekonomi. Walaupun saya itu orang pendidikan kan ya, saya itu guru. SLTA-nya di SPG, kuliahnya di pendidikan. Nah, tapi karena wartawan dituntut untuk all round, untuk tahu apa saja. Nah, kami banyak melakukan meng-create seminar. Waktu itu jarang sekali. Orang belum kayak seperti ini. Jadi dulu di Malang ada hotel-hotel baru, lalu saya mengundangi tokoh nasional, saya menggunakan bendera PBI. Nah, kalau itu saya jamin se-Jawa Tengah mungkin paling aktif dalam urusan seminar-seminar nasional itu Kedu ketika di bawah pimpinan saya dan ketuanya Pak Bambang di Jawa Tengah. Karena Pak Bambang membackup. Oke. Kalau misalnya saya kesulitan menghubungi tokoh-tokoh yang susah di Jakarta sebelum kenal, Pak Bambang akan membantu. Jadi respect itu. Nah, tapi kemudian yang lebih juga mendekatkan saya dengan Bambang karena kita punya bisnis, kita mendirikan koperasi. Namanya Koperasi Pena. Nah, kami bisnis alat olahraga alat peraga untuk pendidikan. Nah, untuk koperasinya Pak Bambang Sadono di Jawa Tengah kan menggunakan bendera itu, ketuanya Pak Sutibo dari Temanggung, Pak Bambang menjadi pembina atau pengawas gitu. Saya bagian dari itu. Nah, itu mulailah kami belajar bisnis kecil-kecilan. Mungkin Pak Bambang masih ingat juga ya. Walaupun karena Pak Bambang hanya punya percetakan, penerbitan, ya mungkin yang kayak kecil itu nggak dihitung ya. Tapi bagi kami menjadi, karena jujurlah, saya punya mobil pertama itu karena saya dapat uang dari bisnis itu alat peraga di mana Koperasi Pena itu gitu kan ya. Nah, itu saya ingat saya tahun 1995, 1994 saya bisa mobil Zebra. Nah, itu adalah keuntungan dari bisnis Pak Bambang Sadono. Saya nggak tahu Pak Bambang bisa beli Mercy atau beli apa ya, kalau saya ada itu pasti dapatnya lebih banyak sih gitu. Nah, zaman waktu itu bisnis masih monopoli, masih dimungkinkan Mas. Waktu itu monopoli masih belum reformasi, masih jauh lah. Gitu. Kira-kira begitu Pak Raja. Iya. Tapi sebenarnya yang menarik di sini itu kan alurnya sepertinya sama seperti itu, Pak. Maksudnya kan Pak Hadi sendiri akhirnya menjadi wakil bupati itu ya tadi. Kemudian Pak Bambang jadi anggota DPR itu kan sama-sama masuk politik seperti itu ya. Itu masih ada komunikasi Pak pada saat itu. Masih. Nah itulah ini yang memuji karena di depan anaknya ya. Tapi Pak Bambang itu orang yang tidak berubah. Apakah dia posisi sebagai wartawan PBI atau setelah jadi anggota DPR di pusat. Nah, jadi saya waktu itu ada urusan pertama kalau nggak salah ya urusan seminar-seminar saya diterima juga. Kemudian tahun 2000 Pak Bambang jadi anggota DPR RI, saya terpilih sebagai wakil bupati Banjarnegara. Tapi nggak dilantik-lantik karena ada konflik. Ya. Ada konflik partai sebenarnya, tapi ekornya saya. Lalu saya minta tolong karena Pak Bambang waktu itu kan juga pemimpin redaksi Suara Karya. Nah, dan salah satu redakturnya namanya HR. Nah, saya mau hubungi Wahyudi, Pak Wahyudi, tolong dong, aku ketemu Pak Bambang, ada apa?
kita ini meminta tolong lah, saya ada masalah. Nah, lepas Pak Bambang saya nggak tahu apakah menindaklanjuti permintaan tolong saya atau tidak, saya nggak tahu. Tapi faktanya Pak Bambang mau menerima kami. Ya, mau menerima kami, makan di kantin, di DPR. Pak Bambang ya lupa. Nah, saya dengan Pak Yudi HR. Hal yang sama, malamnya saya dengan Pak Cahyokumolo. Juga menurut saya Cahyokumolo pun orang yang tetap ingat teman. Ya, tidak kemudian orang sudah di atas, ketemu teman, udah nggak mau kenal, telepon nggak diangkat. Waktu itu belum ada WA ya. Tapi menurut saya tidak berubah. Termasuk, nah ketika saya jadi wakil bupati, sebenarnya Pak Bambang masih mencoba melakukan pendekatan saya untuk mengusung saya dari Partai Golkar untuk jadi bupati. Tetapi saya tahu posisi Pak Bambang karena DPP itu lebih nyalonkan calon lain. Nah, sampai waktu itu Pak Bambang kalimat sederhana, sudah saya nggak peduli Pak Hadi yang penting dapat kendaraan. Soal dari Golkar atau dari apa, terserah. Namanya Pak, andai kata saya masih mau jadi wakil bupati, sebenarnya Pak Bambang menginginkan tetap pasangan saya dengan bupatinya. Tapi ya Pak Bambang juga sama lah melihat potensi saya, mungkin ya memang Hadi Supono sudah tidak jadi wakil bupati lagi, saya jadi bupati gitu kan ya. Tapi politik kan lain lah ceritanya ya. Akhirnya secara resmi partainya Pak Bambang Sadono itu mendukung lawan saya. Karena Golkar Pusat itu memilih dia. Saya memakai jalur yang lain. Jadi lucu juga ya, karena saya didukung oleh bukan Golkar, tapi Pak Bambang Sadono membantu saya bergambar apa ini. Jadi ini terima kasih Pak Bambang masalah itu. Ya. Saya ngomong begini karena Pak Bambang sudah enggak di Senayan. Kalau di Senayan nggak saya ngomongkan. Ini karena pada Mas Raja, jadi saya harus jujur-jujuran ini. Bahwa lucu itu waktu itu Pak Bambang jadi orang Golkar, tapi nyetaki cetakan-cetakan untuk gambar saya untuk pemilihan bupati yang saya tidak diusung oleh Golkar. Tapi kemudian saya membalas kok. Kemudian saya balas itu. Saya balas penuh ketika pemilihan gubernur. Nah, saya full tanpa sepengetahuan Pak Bambang, saya bergerak dengan almarhum Pak Lim Kuswintoro di Gombong. Itu mencetak banyak barang, kemudian sampai kami bergerak. Waktu Pak Bambang nyalon gubernur, saya udah di Jakarta sebagai Komisi Perlindungan Anak. Nah, KPAI kan nggak boleh berpolitik. Tapi demi seorang Bambang Sadono, seorang sahabat saya, kalau Sabtu Minggu, ya, saya pulang, saya terbang. Nah, karena KPAI juga dapat fasilitas kan. Ya. Saya terbang Jogja, kemudian pulangnya sudah di Magelang. Karena saya di Banjarnegara tapi pernah hidup lama di Magelang. Jadi saya punya dua wilayah yang merasa saya kuasai. Saya punya masa. Sehingga saya waktu itu mengadakan pertemuan-pertemuan di Magelang. Pak Bambang Sadono saya bawa ke berbagai titik di Magelang dan juga di Banjarnegara. Itu nggak tahu lah impas berat mana. Saya tuh banyak Pak Bambang Sadono nggak tahu lah ya. Tapi saya kira itu bagian dari persahabatan. Iya, Pak. Dan sampai sekarang pun Pak Bambang misalnya tiba-tiba mengatakan bahwa Pak Peno, saya punya tradisi kalau ada seniman terkenal ulang tahun ke-70 itu saya akan menerbitkan buku. Kebetulan tahun lalu pada 2018 Pak Ahmad Tohari, sastrawan Romawi Dukung Faruk yang dari Jatilawang itu Tinggarjaya itu 70 tahun. Saya buat dan Pak Bambang konsisten membiayai penerbitan buku tersebut. Kemudian kemarin baru ada sebulan yang lalu sahabatnya yang banyak membantu Pak Bambang, kalau Pak Bambang ke daerah-daerah dulu, bantu ke PBI juga, namanya Pak Lim Kuswintoro dari Gombong, dalam rangka buku in memoriam Pak Lim, Pak Bambang saya minta tulisan juga dengan cepatnya memberikan respon. Artinya saya
ingin mengapresiasi, hormat pada Pak Bambang, orang yang tidak pernah lupa pada lanjaran. Orang yang selalu ingat pada bahasa Jawanya, paraning dumadi. Jadi sangkan paraning dumadi adalah asal usul ya, asal usul. Jadi dari mana ia lahir, dengan siapa dia berjalan, itu sampai hari ini Pak Bambang menjadi model kan, menjadi ya apa ya tokoh yang panutan dari teman-teman wartawan. Ya banyak sih yang nggak suka pada Pak Bambang, ya enggak, ya tidak semua orang suka ya siapapun ya. Ya, jadi yang suka pada Pak Bambang, ya, tapi yang tidak suka ya baik musuh politik, musuh organisasi ada. Tapi orang nggak bisa membantah bahwa Pak Bambang itu punya prestasi nyata gitu loh. Artinya ketika di wartawan juga sampai menjadi pimpinan redaksi di Kabar. Nah, bukan pemilik, pimpinan redaksi kan udah hebat banget kan itu kan, udah hebat kan. Kemudian di PWI juga sampai ke pengurus PWI pusat sekjen. Itu prestasi itu prestasi mahkota. Tidak ada mahkota bagi seorang wartawan yang lebih tinggi kecuali menjadi pemimpin redaksi. Makanya kalau di PWI saya kira menjadi pengurus pusat itu enggak semua tercapai. Oh rame dulu kalau namanya memperebutkan PWI itu ya rame karena PWI itu benar-benar power. Dengan PWI ketemu bupati begitu gampang, ketemu gubernur begitu gampang, ketemu pengusaha apa begitu gampang waktu masa kejayaan dunia media massa waktu itu. Dan Pak Bambang mengalami zaman keemasan itu. Kira-kira begitu Mas Raja. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Iya Pak Edi. Tapi memang dari apa yang saya amati ya dari Pak Bambang ini, maksudnya kalau sudah kayak dengan orang itu ya memang dibantu benar, kemudian diikuti sarannya, walaupun memang situasinya mungkin tidak mendukung, tapi ya kalau memang sudah percaya orang seperti yang saya bilang tadi ya, Betul. tetap disupporter seperti itu. Namun di balik semua itu nih Pak Edi, ini kan Bapak akan menjelang usia yang ke-65 ya. Ya. Dan Pak Adi sendiri sudah banyak bisa dibilang bekerja sama atau berinteraksi dengan Pak Bambang Sadono dalam 65 tahun terakhir seperti itu. Apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang Sadono? Pak Bambang, menurut saya sih seseorang yang punya ambisi, kerja dengan ambisi. Jadi dan ini penting karena banyak orang yang anti ambisi. Saya kira kalau nggak ambisi, nggak akan ada target hidup. Dan saya belajar dari Pak Bambang, mengakui bahwa beliau itu orang yang punya ambisi. Dan ketika harus memilih, dia pilihannya, betapa beratnya ketika meninggalkan PNS masuk Suara Merdeka. Itu, pilihan itu benar-benar pilihan dengan berbagai macam, bayangkan pertimbangannya pasti irisannya banyak banget itu. Nah sekarang yang kedua, betapa beratnya ketika dia harus memutuskan meninggalkan Suara Merdeka, masuk ke partai politik. Ya. Memang sih waktu itu partai politik belum seliar sekarang ya, belum seliberal sekarang. Kalau sudah dekat di pimpinan pusat, beliau sampai jadi ketua Golkar kan, Jawa Tengah kan. Itu kan sebuah pilihan yang nggak semua orang berani memutuskan masuk ke dunia politik gitu kan. Nah,
tapi Pak Bambang berani memutuskan. Jadi punya ambisi tetapi terarah. Yang kedua, menurut saya Pak Bambang itu tipe orang yang bekerja total. Ketika dia punya target lanjutan dari ambisi tadi, beliau akan total menekuni sampai tercapai. Maka di politik ya sampai ke puncak, di dunia jurnalistik sampai ke puncak. Setelah itu, ini yang orang, ini susah lah ya. Saya sendiri ngaku, bagi waktunya gimana ya? Masih sempat-sempatnya belajar gitu loh ya. Sempat-sempatnya kuliah lagi gitu lah. Jadi saya yakin itu dihitung banget oleh Pak Bambang. Pada tahun sekian saya harus sampai di sini, tahun sekian di sini. Akhirnya saya harus menekuni hidup. Terakhir harus di dunia akademik gitu kan ya. Di dunia akademik. Saya kira itu bukan tiba-tiba. Ini yang generasi muda harus tahu. Anda Mas Raja juga harus tahu apa yang diperoleh oleh Pak Bambang itu tidak tiba-tiba. Pasti dengan sudah dirancang, tapi mungkin nggak diungkapkan. Dia dalam batin. Tapi saya tahu itu. Semua pakai target. Dan banyak sih seniman yang ya jadi jalanan, hidup nggak jelas. Tapi Pak Bambang enggak lah. Mencoba merawat para seniman, tapi ekonomi keluarga ditegakkan. Basicnya harus kuat gitu kan. Nah, masih ada lagi Pak Bambang di samping itu masih merawat kesenian. Ya. Wayang Wong, Wayang Wong itu Ngesti Pandowo itu tanpa Pak itu hanya Bambang seorang diri. Yang saya sayangkan Pak Bambang tidak bisa membuat jaringan untuk bersama-sama. Relatif lebih kesannya ya yang merawat Ngesti Pandowo, wayang orang ya Pak Bambang. Ketika Pak Bambang tidak, orang lain tidak melakukan. Saya nggak tahu apa alasannya atau kesulitan apa ya. Tapi andai kata Pak Bambang lebih ke jaringan, lebih ke kelembagaan, mungkin tidak bergantung semata-mata pada Pak Bambang, tetapi orang lain tanpa Pak Bambang bisa berlanjut. Nah sekarang nasibnya ya Pak Bambang sudah sangat sibuk di dunia akademik. Ya Ngesti Pandowo sudah ya boleh dikata sudah diambang kepunahan. Nah, catatan saya yang ketiga Pak Bambang itu adalah ya orang yang setia teman, setia kawan, sampai usia tua pun tidak melupakan teman-teman. Dan teman-teman waktu itu membantu itu sebenarnya disereti semua, ditarik-tarik semua lah ya, ditarik-tarik banyak. Saya tahu kok teman-teman A, B, C, D itu ke Jakarta pun narik teman, ke Golkar pun narik teman. Saya kalau mau tentu ada kata waktu memutuskan oke saya ke Golkar, saya yakin Pak Bambang juga akan bawa saya. Tapi Pak Bambang tahu pikiran saya lebih ke merah putih gitu. Karena Pak Bambang lebih ini lebih pragmatis waktu itu. Lebih pragmatis mana yang sesuai. Saya lebih idealis waktu itu ya. Saya lebih idealis sehingga gerakan-gerakan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Saya dari Jogja dilahirkan untuk itu. Pak Bambang sejak awal memang bagian dari rezim ya. Dari makanya ke Golkar larinya lah ya, ke Golkar. Nah, kalau kami tidak tetap kritis gitu, tetap kritis. Tapi itu sebuah pilihan Pak Bambang dan itu yang mengantarkan beliau sukses. Dan hebatnya yang ketiga, yang keempat ya, itu orang yang gampang beradaptasi. Jadi ketika reformasi, Pak Bambang nampak tidak kesulitan untuk masuk ke politik pada era reformasi, era demokratisasi. Hal dunia politik sebelumnya sangat berbeda antara politik sebelum reformasi dengan sesudah. Tapi Pak Bambang bisa menjalani dengan smooth gitu, seperti nggak ada perpindahannya itu. Ya mungkin kalau bahasa sekarang menyiapkan diri untuk disruptions ya itu Pak Bambang itu sudah melakukan itu. Kira-kira begitu diantaranya Pak Raja. Iya Pak Adi, maksudnya ya tadi banyak sekali ya kesannya, maksudnya ya memang sepertinya dengan bertambah usia nih Pak Bambang semakin bercabang juga, maksudnya apa yang dilakukan tadi dari seni kemudian pendidikan sepertinya kok ya lancar semua seperti itu ya Pak Adi. Penerbitan juga. Iya. Penerbitan kan
sentimental itu kan. Iya. Itu legasi yang akan abadi. Ketika mungkin Pak Bambang sudah nggak ada nanti, Mas Raja membuka dokumen-dokumen legasinya Pak Bambang itu luar biasa banyaknya. Kalau Mas Raja bisa mengumpulkan, bisa mengkoleks, bisa mengumpulkan itu luar biasa saya pikir. Nah, saya nggak tahu apakah Mas Raja ini sudah ketularan berapa persen darah dan darah nafas dan rohnya Pak Bambang udah kenapa belum? Kalau dari fish-nya, dari semangatnya sih lihatnya sudah ya, tapi dari roh dan spiritnya tahu apakah sudah apa belum. Nah, saya kira pesan saya, ayo ambillah dari Pak Bambang. Terus sebaliknya masukan Pak Bambang juga, saya mengucapkan selamat ulang tahun ya Pak Bambang ya, mudah-mudahan panjang umur, selalu sehat, dan tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara. Tapi saya ada permintaan pada Pak Bambang adalah bagaimana apa yang telah diperoleh oleh Bambang itu tidak sia-sia, tidak lewat begitu saja, tetapi ada legasi yang diwariskan ya, kepada putra-putra generasi muda, dan saya yakin bisa karena Pak Bambang sekarang di dunia berbagi, punya komunitas akademik, punya penerbitan, itu saya kira masih mungkin untuk ke sana gitu. Iya, Pak Edi. Terima kasih ya. Mungkin ini kita mau langsung ke pertanyaan terakhir saja. Kan Bapak sudah masuk ke dunia media sosial ya, terutama di kanal YouTube seperti ya. Apa sih harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadono dari Pak Edi Supurno? Monggo. Harapannya saya di YouTube saya belum melihat keberhasilan Pak Bambang. Lihat pilihannya masih pilihan biasa-biasa. Belum, mungkin karena orang tua ya, mungkin karena ada perbedaan dunia ya. Jadi untuk kontennya itu belum ada yang ekstrim gitu loh. Nah sekarang ini kalau nggak ekstrim itu ya nggak followernya kira-kira begitu ya. Nah saya melihat, saya kan ngikuti juga ya apa ya konten-konten dari YouTube-nya Pak Bambang ya. Itu sangat biasa-biasa gitu loh. Ya yang masih kaum kolonial gitu loh, kayak saya masih nonton. Ya anak-anak muda belum. Nah ini mungkin Mas Raja bisa mengisi ruang itu, bagaimana mengetik topik-topik yang ya bahasa saya tadi ekstrim lah ya, mungkin apalah istilahnya, tapi tidak biasa-biasa saja. Saya belum melihat itu. Di surat kabar saya sering sekali tulisan-tulisan Pak Bambang yang tidak biasa-biasa saja. Di PWI juga saya melihat itu banyak keputusan-keputusan Pak Bambang yang tidak biasa-biasa saja. Tapi untuk channel YouTube-nya saya belum melihat sesuatu yang booming. Nah ini saya masih tetap punya harapan, dan ini dengan kolaborasi Pak Bambang Raja mestinya bisa karena Mbak Raja mencoba menafsirkan apa sih sebenarnya kemauan dari generasi milenial, generasi Z, generasi metaverse ya, itu kan sangat-sangat berbeda ya, baik dari makan, itu saya kira Mas Raja akan menjadi kontributor yang bagus untuk menyempurnakan kerja-kerja Pak Bambang yang sekarang memasuki ke dunia YouTube sih. Saya berharap itu. Mas. Ya. Iya, sangat luar biasa ya masukan dari Pak Edi Supurno ini ya. Tentunya sangat bermanfaat bagi saya dan channel Bangsa TV ya. Moga-moga bermanfaat bagi penonton di rumah, dan juga semoga menjadi suatu manfaat juga bagi Pak Edi Supurno seperti itu. Jika begitu selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini ya Pak Edi. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa Mas Raja. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang G.R. Sadono, tetap di channel Bangsa TV.